Sebagai master dari Xiaoyan dan juga Jiang Juan, mereka pun menyadari lokasi tuannya. Dengan sedetik kemudian, mereka juga berteleport ke lokasi tersebut. Beralih ke bagian kota. Jalan-jalan di kota Liupeng lebar dan luas. Jalan-jalan utama memisahkan kota menjadi distrik-distrik yang lebih kecil. Distrik utara seluruhnya adalah markas kediaman dan istana gubernur klan Liu. Disinilah sebagian besar anak dan murid keluarga Liu tinggal. Di suatu jalan, ratusan kerumunan orang sedang menonton pertunjukan. Ternyata di sana, Hansu lagi-lagi diejek dan dihina oleh seorang pria separuh baya. Kerumunan itu tertawa bersama, mengejeknya sebagai si penakut. Pria parubaya lainnya mengejeknya kalau Liu Hansu adalah yang terlemah dari generasinya. Mereka membandingkan ia dengan keponakannya yang sudah di tahap Dongsu. Menurut mereka, Hansu adalah sampah masyarakat di sana. Dikelilingi oleh kerumunan sionjenis, Liu Hansu benar-benar tak berdaya. Ia pun dipukuli hingga sensasi manis dan asin terasa di bagian tenggorokannya. Di saat dia menatap mereka, tiba-tiba saudara laki-lakinya sendiri dari generasinya yaitu Liu Hanming muncul. Dia bahkan tidak berani menentang. Wajahnya pucat dan tubuhnya tak mampu bergerak. Pria itu pun berkata, "Lihatlah dirimu, Liu Hansu. Bahkan jika kamu mencapai tahap awal Yuan Ying, kamu masih yang paling lemah dari generasi kita. Lihatlah sekitarmu, apakah ada dari generasimu yang masih pada tahap awal Yuan Ying?" Hinaan demi hinaan dia terima dari pemuda tersebut. Tapi Han Ming benar, pada awal-awal tahun, dia masih yang paling lemah dari yang lainnya. Di sela-sela hinaan ada seorang pria yang sedang menasihati Han Ming. "Pangeran tertua, jangan sia-siakan waktumu yang berharga dengan sampah seperti dia." Di belakang keduanya ada selusin pengawal pribadi. Seorang pria parubaya yang tampak bermartabat itu juga berada di level 2 abadi. Dia bukan bagian dari keluarga Liu, tapi diundang secara pribadi oleh kakek Liu Hanming untuk merawat Hanming. Baik Hanming ataupun Hansu adalah putra dari keluarga utama, tetapi mereka diperlakukan berbeda. Yang satu adalah pangeran dan yang satu adalah bajingan. Alasan utama adalah kekuatan pribadi. Pada usia 25 tahun, Hanming sudah di tahap Dongsu. Hanya satu tahap lagi agar mendapat tahap awal Kongmit. Di sela-sela hinaan yang berkepanjangan, Hansu bergumam pelan. Dia bersumpah ke Hanming jika suatu hari nanti dia akan menjadi lebih baik daripada Hanming. Dia pun teringat akan gurunya Qin Yu. Hal itu membuat semangatnya kembali meledak. Dan tanpa sadar, dia berdiri dan menatap Hanming. Melihat hal itu, pria dengan level 2 abadi langsung marah. Dia pun mengarahkan tekanan yang kuat ke arah Hansu. Namun Hansu berusaha menahannya. Dan tiba-tiba, di bawah tekanan muncul ledakan di dekat Hansu. Gelombang melingkar energi spiritual meletus, dengan Hansu sebagai pusat gempanya. Energi yang terpancar membuat baik tuan muda, pria parubaya, beserta rombongan penjaga terlempar beberapa meter ke samping. Mereka semua mendarat di tumpukan sampah. Penonton terdekat juga dipukuli mundur dan memuntahkan air merah dan terlempar ke tanah. Sementara yang jauh bergegas melarikan diri dari gelombang energi tersebut. Saat debu mengendap dan gelombang ledakan mereda, kerumunan bisa melihat sesosok lain berdiri di samping Hansu. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam berkibar. Penonton tercengang saat merasakan aura mengerikan dari pendatang tersebut. Pemuda berjubah hitam melihat semua orang yang hadir dengan tatapan dingin. Semua orang di sana merasa seakan mereka akan segera mati ketika itu juga. Namun sebuah suara menghancurkan keheningan itu. "Master." Hansu tidak bisa menahan kegembiraannya atas penampilan spektakuler dari gurunya. Namun tiba-tiba berdiri adalah seorang pemuda berjubah putih yang segera membungkuk dan memasang senyuman. Ternyata dia adalah Hanming. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa saudaranya Hansu akan menjadi murid seorang master tingkat tinggi. Dan hal itu benar-benar keberuntungan besar bagi saudaranya Hansu. Namun ekspresi dingin dari Qin Yu pun tidak berubah. Pandangannya yang dingin seolah-olah orang ini bahkan tidak ada di hadapannya. Melihat hal itu, Han Ming pun bergumam dengan spontan, kapan Liu Hansu menjadi murid dari guru seperti itu?
Tapi menurutnya, pria ini agak terlalu dingin terhadap sapaannya. Dan tanpa diduga, Xiaoyan dan juga Jiang Juan pun muncul di belakang Qin Yu dan menyapa tuan mereka. Dia pun tidak menghiraukan keduanya. Qin Yu terus mengamati kelompok Liu Hanming yang gemetar. Mereka tidak bisa menghentikan kekhawatiran di dalam hati mereka. Di antara kelompok ini, yang paling kuat pria parubaya level 2 abadi menonjol dari kerumunan. Namun dia pun meminta agar dimaafkan. Qin Yu tidak menjawab, dia bahkan meninggalkan pria tersebut. Sembari berjalan, dia bertanya siapa yang berani menyakiti muridnya. Di sana Han Min membungkuk dan langsung menjawab kalau dia menyaksikan salah satu petugas keamanan. Dia melakukan kekerasan kepada Liu Hansu. Han Min tidak berani berbohong karena dia sendiri berada dalam bahaya. Namun hanya dua kata yang keluar dari mulutnya Qin Yu. Yang mana? Seorang penjaga pun muncul dari kerumunan. Itu aku. Penjaga itu hanyalah praktisi Dongsu yang relatif lemah dari seluruh kota Liu Peng. Namun dia berani berkata kalau Liu Hansu adalah orang yang paling lemah. Menginjak yang lemah adalah hak istimewa dari orang yang kuat. Apakah ada masalah dengan itu? Qin Yu menatap ke arah pria itu dan BAM! Pria itu langsung dikirim COD ke malaikat untuk ditimbang amal baiknya. Menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada tuanku benar-benar tidak pantas mendapatkan apa-apa selain kematian. Pria di belakang Qin Yu mengatakan hal itu dengan lantang. Tembakan pembunuhan instan itu dilakukan oleh pria, yaitu Jiang Juan. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa ini adalah perintah dari Qin Yu. Semua orang di sekitar berkeringat dingin, bahkan kelompok Liu Hanmin tersentak kaget. Di sana juga ada seorang pengamat yang sangat terampil, yang berada di tingkat 6 abadi dari generasi Liu yang lebih tua. Dia pun tidak melihat bagaimana Jiang Yuan membunuh penjaga itu. Meskipun sesepuh lumayan kuat, dia tidak akan mengambil resiko untuk melawan Jiang Yuan yang jauh lebih kuat darinya. Sebelum ada yang menyadari, lusinan ahli muncul di ruang udara di atas pengepungan. Kemudian yang di tengah pun mulai berbicara. Suaranya menggema di telinga orang yang hadir. Siapa yang berani membuat keributan di rumahku? Pria itu tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya dan dalam sekejap ekspresinya berubah. Yang awalnya ekspresinya murka menjadi tampilan ramah. Pria itu adalah pria parubaya yang sangat tampan. Namun terlihat di sana, Han Ming dan juga Han Su membungkuk memberi hormat. Ternyata pria itu adalah kakek dari keduanya, yang bernama Liu Yusan. Yusan pun membungkuk dan menunjukkan senyum sopan yang ramah seraya berkata, kalau dia tidak tahu ada permasalahan apa antara kedua cucunya. Dia meminta agar Qin Yu tidak marah. Namun, tiba-tiba level 6 abadi di antara para penonton keluar dari kerumunan dan bergabung dengan Yusan. Keduanya tampak sangat mirip, dan yang ini ternyata bernama Yutan. Pada saat yang sama, dia dan Yusan sedang berdiskusi tentang melalui transfer suara. Ternyata Yusan sudah diperingatkan oleh Hantang melalui transfer suara sebelumnya, karena dia tahu dengan kesombongan dari Yusan akan memprovokasi sosok luar biasa itu dan membawa malapetaka bagi klan Liu mereka. Karena hal itu, Yusan pun merasa berhutang budi kepada Hantang. Begitu mereka selesai berdiskusi kurang dari 1 detik, keduanya menunggu tanggapan dari Qin Yu. Mereka adalah bagian dari eselon yang lebih tinggi dari klan Liu, yang berarti mereka mewakili suara yang dihadirkan oleh semua anggota klan Liu. Qin Yu tertawa terbahak-bahak pada dirinya sendiri. Ekspresi luarnya tidak berubah sama sekali. Dia tidak pernah berpikir setelah semua ini dia telah menjadi bagian dari keluarga yang sama, atau bisa dibilang sudah menjadi satu klan dengan mereka. Alih-alih menjawab secara langsung, dia berpaling ke arah muridnya dan bertanya, Hansu, bagaimana menurutmu? Bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Hansu yang mendengarnya ragu-ragu dengan pertanyaan yang tiba-tiba dari gurunya itu. Mendengar hal itu, kedua tetua itu pun mengikuti pandangannya dan menatap ke arah Hansu, memberi orang itu tatapan yang penuh pengertian. Dari keduanya, Yusan membujuk cucunya, Hansu, tolong jangan mengungkit pertengkaran kecilmu dan mengganggu tuanmu. Aku sadar, sudah lama sekali sejak ayahmu dan kamu datang menemuiku. Setelah ini,
Jika Anda punya waktu, kunjungi aku lebih sering. Hansu tidak bisa menghentikan hatinya untuk berubah masam. Dia merasakan kesedihan dan kesedihan. Sebelum hari ini, sebelum dia bertemu dengan Kinyu, istana kakek buyutnya sendiri tidak terjangkau seperti surga. Dia harus mendekatinya lebih dari 100 meter dari gerbang depan. Bahkan sering diusir. Tetapi sekarang, kakek buyutnya yang tinggi hati memberinya perlakuan yang baik kepadanya. Hansu pun menjawab dengan sopan kepada gurunya, kalau masalah itu biarkan saja berlalu. Lagi pula menurutnya itu bukanlah masalah besar. Kinyu mengangguk, karena Hansu berkata begitu. Dia akan mengampuni hidup mereka. Kematian mungkin hukuman yang terlalu berat, tetapi cedera tidak. Dia pun memerintahkan Jang Juan. Dia meminta agar orang-orang ini diberikan istirahat selama 3 bulan. Mendengar hal itu, Yutan menatap dengan tidak percaya. Han Ming juga ternganga dengan kebingungan. Mereka mendengar langsung dari Jang Juan, seperti yang Anda perintahkan, tuanku. Dan di saat itu, Jang Juan yang berdiri di belakang Kinyu pun menghilang. Untuk 10 teratas dari 200 iblis level 9, Jang Juan bukanlah monster bagi mereka yang hadir di sana. Dia bahkan seperti dewa untuk mereka. Hanya dalam beberapa detik, semua kelompok itu terbaring di tanah memuntahkan darah. Senior ini sudah keterlaluan. Yusan berbicara, rahangnya sedikit gemetar karena kemarahannya yang meningkat. Tetapi sebelum itu, Kinyu mengarahkan pandangannya kepadanya. Liu Yusan bisa merasakan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tanpa mengalihkan pandangan dari Yusan, dia berbicara untuk pertama kalinya setelah beberapa saat. Muridku jangan difitnah atau diintimidasi. Suaranya lembut, tetapi bisa didengar seolah-olah dia berbicara di depan telinga semua orang yang hadir. Hansu, pulanglah bersamaku. Mengapa tinggal di klan yang bahkan tidak memperlakukanmu dengan baik? Anda seharusnya tidak terlalu terikat pada tempat ini. Mendengar perkataan dari gurunya, jantung dari Hansu berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir seumur hidupnya bahwa dia akan mendengarkan sesuatu yang hangat seperti itu. Semua sakit di hatinya hilang. Dia merasa sangat senang. Dia pun menjawab, baiklah guru. Kinyu pun memegang bahu Hansu dan mereka pun menghilang. Begitu pula kedua pengikutnya ikut menghilang saat itu juga. Singkat cerita, saat di kediaman Hansu, terdengar teriakan itu adalah suara penjaga gerbang level 8. Mereka direkrut Kinyu dari Atlas untuk menjaga gerbang kediaman Hansu. Ternyata yang dibentak adalah para anggota klan, di mana di situ juga ada ayah dari Hansu. Mereka ingin mendatangi Kinyu, namun tidak diperbolehkan masuk karena penjaga gerbang yang begitu mengerikan tersebut. Menurut mereka, penjaga gerbang saja iblis level 8. Lalu bagaimana kekuatan sebenarnya dari Kinyu? Semua menjadi pucat dan tidak bisa bergerak. Namun, setelah sekian lama, salah satu penjaga membuka gerbang dan memperbolehkan mereka masuk. Satu persatu, mereka pun masuk, dan itu diawali dengan ayahnya Hansu. Di dalam halaman, Hansu akhirnya menguasai senjata suci kelas atas Hen Yuan. Hari ini, dia mengenakan kemeja lengan abu-abu tua yang terbuat dari Hen Yuan, sedangkan bagian lainnya berbentuk pedang terbang. Kinyu duduk di bangku batu, diapit oleh Yusan dan juga Jang Yuan di kiri dan kanan. Hansu berdiri sedikit di depan mereka. Di sana, tamu yang tidak dikenal adalah yang pertama berbicara melalui transfer suara. Dia mengatakan kepada master klannya, dua orang penjaga yang ada di sana sangatlah kuat. Dia tidak bisa melihat semuanya, namun mereka berdua berada di level 9 iblis. Namun yang membuatnya kaget, Kinyu berada di level 8 abadi. Namun dengan perpaduan air mata meteorik dengan jiwanya, kendali energi spiritualnya telah mencapai tingkat yang dalam. Dengan sapuan ringan dia bisa langsung memperoleh semua informasi. Melihat hal itu, Kinyu tertawa terbahak-bahak. Dengan perpaduan jiwanya dan penarikan jiwanya, bahkan seorang di tahap keabadian emas tidak akan dapat melihat kekuatan aslinya. Apalagi, dia hanya di tahap abadi biasa berusaha untuk mencari tahu kekuatan dari Kinyu. Namun tiba-tiba, dia mengatakan kalau kekuatan Kinyu tak terduga.
Hal itu membuat kedua klan merasa frustasi.